Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bertemu kembali dengan saya Rizka Devista, tentunya masih di Haluan Indonesia Televisi, dan selalu memberikan berita secara terkini dan juga terpercaya. Berikut berita dari kami hari ini. Berita pertama dari kami pemirsa, HUT Bayangkara yang ke-74, Polres Mesuji mengadakan upacara virtual di ruang Command Center Polres Mesuji. Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-74, Kepolisian Resort Mesuji menggelar beberapa acara seremonial seperti dilaksanakannya upacara virtual dan juga syukuran yang bertempat di ruang Command Center Polres Mesuji pada Rabu 1 Juli 2020. Tak hanya itu, Korps Bayangkara tersebut juga mengadakan jumpa pers tentang perolehan senjata api rakitan, di mana jajaran Polres Mesuji selama ini telah melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar siapapun yang memiliki senjata api segera menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Kapolres Mesuji Ajun Komisaris Besar Polisi Alim SHSIK mengatakan, kerjasama antar berbagai pihak serta perlu adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan juga kolaborasi serta kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Di tengah-tengah, di sela-sela momentum HUT Bayangkara yang ke-74, hari ini kami menerima penyerahan senpi rakitan secara sukarela dari masyarakat Kabupaten Mesuji, terdiri dari 137 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 4 pucuk senpi rakitan laras panjang, kemudian 133 senpi rakitan jenis revolver, kemudian beserta amunisi sebanyak 132. Ini adalah merupakan kado di Hari Bayangkara yang kami bisa persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Mesuji secara khusus dan secara umum untuk masyarakat Indonesia. Dan ini pula adalah merupakan upaya-upaya extraordinary yang luar biasa yang dilakukan oleh anggota, membangun komunikasi, melakukan penggalangan sinergitas kepada seluruh masyarakat, kepada TNI, kepada Bupati, Ketua DPR, sehingga hari ini kita bisa saksikan hasil yang cukup signifikan. Seandainya ini digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kita bisa melihat mungkin korban akan berjatuhan di Kabupaten Mesuji yang kita cintai ini. Harapan kepada masyarakat tentunya, yang pertama, terima kasih yang setinggi-tingginya kami mengucapkan kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah dengan sukarela menyerahkan barang berbahaya ini. Ini adalah merupakan salah satu bentuk upaya Harkamtibmas daripada masyarakat dalam membangun situasi dan mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif. Harapannya tentunya kami, Kepolisian, TNI, kemudian Pak Bupati, Ketua DPR, Forkopimda, semuanya, kepada masyarakat yang masih memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan senjata api rakitan, kepemilikan tanpa hak yang ilegal, tentunya kami harapkan untuk diserahkan kepada kami. Jadi kalau tidak menyerahkan, tentunya ini sangat fatal, sangat berbahaya, karena jelas regulasi kita, aturan hukum kita adalah negara hukum, tentunya akan dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Betul sekali, kemarin kami sudah koordinasi dengan Kabid Humas Polda Lampung dan memberikan apresiasi yang luar biasa Bapak Kapolda, dan kemungkinan dalam waktu dekat Kapolda akan melakukan pemusnahan terhadap barang berbahaya ini. Upaya-upaya yang bisa kami lakukan untuk saat ini tentunya pada tataran
preemptif dan preventif, kami menghimbau dan mengajak melakukan komunikasi, ya, kemudian melakukan penggalangan dan merayu kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyerahkan. Itu yang bisa kita lakukan saat ini, karena mungkin saat ini di wilayah Mesuji untuk pabriknya memang bukan di wilayah kita. Ya, kita cuma bisa menghimbau masyarakat yang saat ini masih menyimpan, ya, sebaiknya menyerahkan kepada kepolisian karena memang ilegal. Dari Mesuji, Lampung, Rado Haluan Indonesia memberitakan. Haluan Indonesia Televisi mengucapkan selamat hari jadi yang ke-74 untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaya selalu Polri. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. PPDB tingkat SMA di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan secara serentak. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan serentak. Meski begitu, ada 8 dari 15 sekolah SMA negeri se-Kabupaten Lampung Barat yang membuka PPDB secara online. Memasuki tahun ajaran baru di 2020 sampai dengan 2021, sekolah tingkat SMA di Lambar membuka penerimaan peserta didik baru. Tahun ini, ada sebanyak 2.476 siswa yang akan diterima di 15 sekolah se-Lampung Barat. Di SMA 1 Liwa ini, dia menggunakan 4 jalur sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kita mendapatkan kuota dari 4 jalur itu. Untuk jalur pertama itu jalur zonasi itu 50%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua ada 5%. Sehingga kita amati dari jumlah pendaftar kita 447, maka ketemulah kita jumlahnya bahwa yang akan kita terima presentasinya dari pendaftar itu jumlah siswanya adalah 308 siswa untuk PPDB tahun ini. Tengah pandemi COVID-19 kali ini, ada 8 sekolah tingkat SMA yang melaksanakan PPDB secara online. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran wabah virus yang ramai diperbincangkan. Sementara, 7 sekolah lainnya tetap membuka PPDB secara luring atau tatap muka. Seperti SMA Negeri 1 Liwa, membuka pendaftaran PPDB secara online. Tahun ini, ada sebanyak 306 siswa yang akan diterima di sekolah ini. Jumlah tersebut terbagi menjadi 4 jalur, yakni zonasi 50%, prestasi 30%, afirmasi 15%, dan jalur perpindahan orang tua 5%. Jika kuota pendaftar di 3 jalur selain zonasi tidak terpenuhi, maka sisanya akan dialihkan menjadi kuota jalur zonasi. Pendaftaran melalui jalur zonasi akan dipilih yang terdekat dengan titik nol lokasi sekolah. Jalur prestasi menentukan nilai rata-rata tertinggi. Jalur afirmasi bagi siswa yang tidak mampu yang menerima program seperti KIP. Serta jalur perpindahan orang tua dikhususkan bagi siswa yang orang tuanya berpindah tugas dan dikuatkan dengan surat resmi pindah. Sementara, salah satu wali murid mengeluhkan sulitnya syarat administrasi pendaftaran. Sekolah mewajibkan lampiran kartu keluarga minimal 1 tahun bagi pengguna jalur zonasi. PPDB dibuka selama 4 hari sejak 15 hingga 18 Juni. Sedangkan pengumuman hasil seleksi digelar pada 22 Juni. Bagi siswa-siswi yang dinyatakan lulus, berdasarkan hasil pengumuman diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang pada 23 Juni dengan membawa seluruh berkas persyaratan awal. Yang jelas saya konfirmasi masalah pendaftaran anak saya yang atas nama Adi Putra Japal. Dikarenakan yang pertama, kalau masalah zonasi nggak ada masalah, kalau masalah nilai nggak ada masalah. Yang dimasalahkan kakak di sini. Sedangkan ini anak kandung saya, ya dari TK, SD, SMP, sekolah di sini gitu loh. Alasan sekolah menolak kenapa, Pak? Nah, alasan sekolah menolak katanya kakaknya baru.
baru terbit. Sebenarnya bukan baru terbit di sini, karena ada penambahan keluarga. Dari Lampung Barat, Safri Haluan Indonesia memberitakan. Kita beralih ke Mesuji pemirsa. PDIP Mesuji berorasi di halaman kantor polisi Resort Mesuji terkait pembakaran bendera PDIP di depan gedung DPR MPR RI Lampung. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mesuji berorasi di halaman kantor polisi Resort Mesuji, Lampung pada Selasa 30 Juni 2020. Massa yang terdiri dari berbagai elemen partai berlambang banteng besar dengan mulut putih itu tiba di Mapores Mesuji sekitar pukul 11:15 pagi dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan juga 4 serta membawa panji-panji partai. Ketua Dewan Pengurus Cabang PDIP Mesuji, Haji Dedi Afrizal SKP NSMH, dalam orasinya menyatakan Polri segera mengusut tuntas siapa yang terlibat dalam pembakaran bendera PDIP beberapa waktu lalu di depan gedung DPR atau MPR RI. Tak hanya itu, politikus besutan Megawati tersebut juga menyebutkan bahwa pengurus RUU HIP adalah seluruh partai yang ada di DPR RI. Namun mengapa hanya PDIP yang disudutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh kader PDI Perjuangan, banteng-banteng PDI Perjuangan, sambut salam perjuangan, salam kebangsaan kita. Merdeka! 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 Untuk itu, pihaknya mendorong agar Polri secara profesional segera mengusut tuntas permasalahan tersebut. Sementara itu, Wakapolres Mesuji Kompol M. Joni SHMH menegaskan akan segera menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh para kader PDIP Mesuji. Setelah berorasi dalam waktu lebih kurang 30 menit, perwakilan dari PDIP Mesuji diterima di ruang Wakapolres Mesuji. Selain kader dan simpatisan PDIP, agenda tersebut juga diikuti oleh jajaran pengurus DPC PDIP Mesuji serta petinggi-petinggi PDIP Mesuji. Aspirasi ini kami terima dan akan kami sampaikan, kami teruskan ke pimpinan kami yang lebih atas, nanti ke Kapolda mungkin langsung ke Pak Kapolri. Ya, semua aspirasi yang diberikan kami terima dengan baik. Mungkin kan? Dari Mesuji Lampung, Haluan Indonesia memberitakan. Berita selanjutnya pemirsa, Forum Suara Masyarakat Lampung atau Formal membadati kantor DPRD Lampung menolak rancangan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung atau Formal membadati halaman kantor DPRD Lampung. Massa tersebut melakukan unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Ratusan orang yang terdiri dari berbagai ormas beratribut dan seragam putih itu sebelumnya melakukan long march ratusan meter menuju gedung DPRD Lampung di Jalan Walter Monginsidi. Berbagai poster tuntutan tampak memenuhi barisan massa. Tolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Ganyang PKI, cuma PKI yang mau ganti Pancasila. Setelah bernegosiasi dengan aparat Polresta Bandar Lampung, massa diizinkan untuk memasuki lapangan Korpri dan melanjutkan orasi. Sementara hanya 10 orang yang diizinkan masuk ke ruang rapat dan menemui DPRD Lampung. Firmansyah, koordinator lapangan aksi tersebut mengatakan, asalan penolakan terhadap RUU HIP karena berpotensi menggantikan ideologi negara. Apa yang diharapkan kalau dapat dirubuhkan. Saya bisa berdiri di mobil ini karena kuat dasarnya. Apa yang diharapkan kalau dia rubuh? Gedung itu kuat, kokoh. Apa yang diharapkan kalau dihancurkan dari bawahnya? Indonesia ini akan diharapkan kalau dasarnya dirubuhkan. Takbir! Allahu Akbar!
kami secara kelompok, secara bersama-sama sangat sadar ya bahwa perjuangan ini tidak akan mungkin instan. Perjuangan ini ya tidak mungkin instan. Ini akan berjilid-jilid karena yang dihadapi ada suatu kekuatan yang sangat besar, ya kan? Yang ingin merubah. Tetapi mereka juga berhadapan dengan rakyat Indonesia, terutama umat Islam yang juga memiliki kekuatan yang juga dahsyat karena memiliki Allah yang maha dahsyat. Ya. Jadi insya Allah ya, kita akan terus menggaungkan ini, terus untuk menyatakan pendapat kita, aspirasi kita bahwa tolak dan batalkan RUU HIP. Jangan pernah lagi untuk mengutak-atik apa yang sudah didirikan oleh para pendiri negara kita ini. Sudah banyak umat Islam banyak mengalah. 3 bulan kita dikurung untuk tidak ke masjid, tidak majelis ilmu, kita mengalah, ya kan? Lalu setelah itu undang-undang COVID-19, undang-undang RUU, undang-undang Minerba juga disahkan secara diam-diam di tengah pandemi. Kami masih banyak mengalah, tetapi begitu akidah kami diutak-utik, begitu dasar negara diutak-utik, ingat, umat Islam adalah umat yang banyak menjadi pejuang di negara ini. Banyak para guru-guru kami, kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami, ya kan, berperang mati syahid di medan pertempuran mengusir penjajah. Jangan sampai pengorbanan itu sia-sia oleh segelintir orang yang haus kekuasaan akan duniawi dan ingin merubah dasar negara Indonesia dengan melalui undang-undang RUU HIP. Saya ingat dalam sebuah kitab namanya kitab Ta'lim wa Ta'lim. Kalau Syekh Ibrahim As-Sarnuji, dia mengatakan bagaimana mulianya menjaga agama. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul hifdzi hifdzul hal. Ma huwal hal al-halu wa ad-din. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia memberitakan. Bakalan tak terjadi pagi tadi di Jalan Lintas Barat Gisting, Tanggamus yang mengakibatkan 7 kendaraan bermotor terlibat kecelakaan beruntun. 7 kendaraan terdiri dari 6 mobil dan 1 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Barat, Pekon, Kota Dalom, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Rabu 1 Juli 2020 pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan diduga akibat blong rem truk Fuso bermuatan kernel biji sawit. Diperkirakan 25 ton dari arah Kota Agung menuju Talang Padang dengan posisi jalanan turunan. Kendaraan itu meliputi dam truk Fuso bernomor polisi B9555UYX, Mitsubishi L300 BE9806VC, Daihatsu Xenia BE2273VB, sepeda motor Honda Scoopy, Daihatsu Grand Max BE1626YA, Toyota Rush BE1076VZ, dan Toyota Innova B2687RL. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 9 orang mengalami luka-luka dan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan yang terjadi pada pukul 9:30 itu mengalami kerusakan dengan taksiran Rp200 juta. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas mengalami kemacetan, sebab banyaknya orang yang melihat dan banyak pengguna kendaraan yang berjalan perlahan sambil melihat peristiwa ini. Atas peristiwa itu, Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus dibantu warga dan TNI berjibaku membantu mengevakuasi para korban, serta melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polres Tanggamus Ibtu Rudi SSH mengungkapkan, pihaknya telah mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut. Sementara pantauan di lokasi, kerusakan terparah pada Toyota Avanza yang berwarna biru. Bagian depan dan belakang hancur dan ringsek, serta bagian bodi mobil hampir seluruhnya terkelupas. Lalu, Toyota Innova yang berwarna abu-abu yang bagian depannya hancur, termasuk roda-roda depan lepas, dan Mitsubishi L300 yang bagian depan dan sampingnya peot. Sedangkan kendaraan lainnya hampir mengalami kerusakan yang sama dari mulai kaca-kaca yang pecah, peot pada bodi kendaraan dan roda-roda yang patah as. Di antara semua kendaraan ada 1 kendaraan dinas Pemkab Tanggamus, yakni Toyota Rush yang berwarna putih. Dari kerusakan memang tidak terlalu parah, tapi nyaris tertimpa truk.
Akibat kecelakaan itu, Toyota Innova dan Toyota Rush sampai naik di atas trotoar dan keluar dari jalan atau di halaman rumah warga. Nggak merekam, dia takut, dia kabur. Dari Tanggamus, Haluan, Indonesia memberitakan. SMA Negeri 1 Batu Bra kedatangan tamu, namun bukan tamu biasa, melainkan ular sepanjang 2,5 meter. Petugas damkar berusaha mengevakuasi seekor ular king koros di depan halaman sekolah SMA Negeri 1 Batu Bra. Petugas sempat dibuat kerepotan lantaran hewan tersebut berusaha kabur berulang kali. Dibutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menangkap reptil tersebut. Setelah ditangkap, petugas memasukkan ular ke dalam karung dan akan dilepaskan kembali di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Diduga reptil sepanjang 2,5 meter tersebut berasal dari kebun yang ada di sekitar halaman sekolah. Petugas juga mengatakan ular baru saja selesai berganti kulit. Di lain pihak, Aris warga setempat merasa curiga dengan keberadaan ular. Pasalnya, ia mengaku sering kehilangan ayam ternak yang dipeliharanya. Petugas damkar menghimbau kepada warga yang menemukan hewan liar dan berbahaya di sekitar pemukiman untuk segera menghubungi pihaknya. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 untuk meminta bantuan. Bang Lijar, foto dulu kita sini. Lijar. Bola gitu. Foto dulu. Menerima laporan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batu Bra, Kabupaten Lombok Barat, bahwa di lokasi sekolah ini ada seekor ular yang sangat meresahkan daripada murid-murid dan guru-guru dan masyarakat sekitar Kecamatan Batu Bra ini. Jenisnya ular apa, Pak? Ular jali. Ular jali. Ular jali. Kira-kira panjang berapa meter itu, Pak? 2,5 meter. Sekitar lebih kurang 2,5 meter. Kami akan mengamankan daripada daerah ini daripada ular tersebut. Tentunya akan kami bawa dulu sementara ke posko Kecil Damkar Wali Bukit, dan selanjutnya akan kami lepas di hutan TNBBS Kabupaten Lampung Barat. Ya, sebelumnya ular ini memang sebelum-sebelumnya kan memang ada di sini, beberapa kali saya juga sempat melihat, cuman tadi kebetulan ada di SMA Negeri 1 Batu Bra ini. Kebetulan ya kita juga sigap, langsung kepala sekolah tadi nelpon damkar, langsung alhamdulillah bisa ditangani. Ya kemungkinan besar berburu mangsa, karena saya juga di sini beternak ayam, kadang-kadang hilang gitu. 1, 2, 3 anaknya hilang setiap harinya. Maksudnya sering kehilangan ayam dulu itu ya? Ya, sering kehilangan ayam ya. Kemungkinan besar mungkin ular ini yang memangsa.
Dari Lampung Barat, Safri Halwan Indonesia memberitakan. Berita dari Lampung Barat tadi sekaligus menutup perjumpaan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Halwan Indonesia Televisi. Saya Rizka Devista dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.